Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Rumah tangga. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Shalom saudaraku, sekarang saya telah berada di bangunan lantai 2. Untuk sampai di sini saya harus menaiki beberapa anak tangga. Dalam bahasa Indonesia, ketika dua orang mengambil keputusan untuk menikah, maka mereka disebut dengan membangun rumah tangga. Arti kata rumah tangga terletak pada kata tangga sebagai kata yang menerangkan rumah dalam idiom tersebut. Karena istilah rumah tangga ini merupakan warisan dari nenek moyang kita dulu, maka kita akan melihat terlebih dahulu beberapa rumah tradisional di Indonesia yang identik dengan rumah panggung, yang untuk mencapai ke rumah itu maka kita harus menaiki tangga yang terdiri dari 2 tiang dan memiliki pijakan-pijakan yang terbuat dari papan yang diatur begitu rupa untuk mengikat 2 tiang tersebut. Dari ilustrasi rumah tradisional Indonesia dengan tangganya, kita bisa belajar arti idiom rumah tangga. 2 tiang tangga tersebut bisa digambarkan sebagai 2 insan manusia, laki-laki dan perempuan, yang mengambil komitmen bersama untuk membentuk sebuah keluarga baru dan dipersatukan dalam sebuah pernikahan. Untuk mencapai rumah tangga bahagia, rumah tangga impian, maka kedua insan tersebut harus melangkah satu demi satu pijakan, sehingga pada akhirnya mereka akan menikmati sebuah rumah tangga yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. 2 orang yang berbeda jenis kelamin, 2 orang yang berasal dari keluarga dan latar belakang serta budaya yang berbeda, dan kemudian menuju ke pijakan yang pertama. Untuk menaiki pijakan yang pertama, mereka dihadapkan dengan ruang kosong antara tanah dan pijakan yang pertama itu. Sebelum mereka dipersatukan di pijakan pertama, mungkin masing-masing akan berpikir menghadapi tantangan. Apakah mereka berhasil untuk dipersatukan? Apakah dia adalah jodoh atau tulang rusuk yang Tuhan sudah sediakan bagiku? Hingga keraguan itu menjadi sirna dan mereka berdua mengambil keputusan untuk melangkah dalam pernikahan, yaitu pijakan yang pertama. Dan kemudian dilanjutkan dengan pijakan yang kedua,
mereka menemui sebuah ruang kosong lagi. Berbicara tentang mereka harus memadukan dua prinsip, dua pola pikir, dua perasaan yang berbeda. Sebuah proses yang cukup rumit untuk bisa memahami dan mengerti pasangan hidupnya. Dari pijakan yang kedua terus beralih kepada pijakan yang ketiga dan pijakan selanjutnya, dan ini berlangsung seumur hidup. Seperti dua tiang tangga, tidak boleh bengkok atau miring. Dua tiang tangga itu harus lurus. Demikianlah kedua insan, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, harus hidup lurus di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan kehidupan bersama-sama. Agar tangga itu berdiri teguh, tidak goyah dan kuat, maka tangga itu harus memiliki dasar yang kuat dan tempat bersandar yang kokoh. Dasar yang teguh hanya mungkin bisa dibangun di atas kebenaran. Dasar kita membangun rumah tangga adalah kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika dua tiang tangga itu, yaitu suami dan istri, memiliki dasar iman yang kokoh teguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan selalu menyandarkan diri mereka kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja dalam hidup mereka, maka mereka akan menjadi tangga yang kokoh, tangga yang kuat, yang tidak akan tergoyahkan atau bergeser sekalipun mereka harus menghadapi masalah ujian dalam perjalanan hidup mereka. Pernikahan yang bahagia, rumah tangga yang bahagia hanya bisa dimungkinkan apabila baik suami dan istri memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mazmur 133 bukan hanya berbicara tentang saudara bersaudara, tetapi juga tentang keluarga. Katakan alangkah baik dan indahnya apabila semuanya dalam keluarga itu hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia. Kenapa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Namun mereka akan semakin kuat melangkahkan kaki melewati ruang-ruang kosong masalah, ruang-ruang kosong ujian kehidupan. Semakin kuat melangkah bergandeng tangan hingga mereka mencapai puncak, yaitu keutuhan sebuah rumah tangga yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Bapa merupakan kerinduan setiap kami agar Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya hadir dalam rumah tangga kami, hadir dalam pernikahan kami. Karena itu tolong kami, baik suami dan istri, bersama-sama kami terus teguh di dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Bahkan mengarahkan anak-anak kami juga untuk terus setia kepada Tuhan. Kami mau terus bersandar kepada Tuhan, melangkah selangkah demi selangkah bersama-sama dengan Tuhan, karena kami tahu di sana Tuhan menyediakan pertolongan dan memampukan kami melewati setiap masalah, setiap persoalan, setiap perbedaan yang ada. Tolong kami, perkokoh iman kami,
teguhkan kami di dalam Engkau. Dan kami berdoa Engkau memberkati setiap rumah tangga Kristen, setiap pernikahan anak-anak Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari hal-hal yang tak berkenan kepada Tuhan, supaya janji Tuhan, berkat itu, kehidupan itu tinggal tetap selama-lamanya dalam rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari para suami istri terus bergandeng tangan melangkah bersama menapaki pijakan-pijakan tangga kehidupan dengan mata yang tertuju terus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.